Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kerajaan Kutai yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aditya, Yogi Ajun Permana, Muhammad Fikri Ramdhani, dan Nur Adelia Putri. Di sini kami akan memberitahukan hasil diskusi kami. Apa saja sih hasil diskusi kelompok kami? Yang pertama adalah kehidupan sosial, sistem politik, runtuhnya, dan sumber sejarah. Yang pertama akan kita bahas adalah kehidupan sosial. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan telah berdiri sekitar abad keempat. Kehidupan sosial di kerajaan Kutai diwarnai dengan adat istiadat yang tinggi dan kuat, serta diatur oleh sistem kekerabatan yang kompleks. Masyarakat Kutai terdiri dari berbagai suku yang memiliki tradisi dan budaya yang beragam. Hampir seluruh masyarakatnya mampu menerima unsur budaya luar India, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contohnya, prasasti berbentuk yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan. Sedangkan yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum. Kerajaan Kutai kehidupan sosial ditandai dengan adanya sistem kerajaan yang kuat dan terorganisir dengan baik. Kerajaan terdiri dari seorang raja yang dianggap sebagai pemimpin spiritual masyarakat dan para pembesar yang membantu pengolahan kerajaan. Adat istiadat yang tinggi juga merupakan ciri utama kehidupan di kerajaan Kutai. Adat istiadat tersebut mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata cara bergaul, cara berpakaian, hingga cara beribadah. Selain itu, adat istiadat juga mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk hubungan antara suku yang berbeda. Kehidupan sosial di kerajaan Kutai juga ditandai dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan secara teratur, seperti upacara adat, pertunjukan seni, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kutai dan merupakan cara untuk menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat. Secara keseluruhan, kehidupan sosial kerajaan Kutai diwarnai oleh adat istiadat yang kuat, sistem kekerabatan yang erat, dan kegiatan-kegiatan sosial yang teratur. Semua itu membentuk suatu tatanan yang membuat masyarakat Kutai hidup dalam harmoni dan kesatuan yang tinggi. Sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Kutai, mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian dan perdagangan karena letaknya yang berada di jalur perdagangan atau dilewati oleh jalur perdagangan yang menghubungkan Selat Makassar, Filipina hingga Cina. Masyarakat kerajaan Kutai pun makmur karena pedagangannya cukup ramai dan hasil pertanian melimpah. Selanjutnya, sistem politik kerajaan Kutai. Adapun kehidupan politik kerajaan Kutai, yaitu menganut sistem monarki atau berdasarkan keturunan. Kerajaan Kutai memiliki 20 raja, yang 3 diantaranya adalah raja pendiri. Dimulai dari Raja Kudungga, dilanjutkan dengan putranya Aswawarman, Mulawarman, dan raja terakhirnya adalah Dharma Setia. Dijelaskan dalam Yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, putra Aswawarman, dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam Yupa dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai dewa matahari dan pendiri keluarga raja. Hal ini berarti Aswawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri keluarga. Berikut tiga raja besar yang memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama, Kudungga. Para ahli meyakini bahwa Kudungga adalah orang Indonesia asli. Ya, sebelum mendirikan kerajaan bertindak sebagai kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia menganggap dirinya raja dan menetapkan sistem pemerintahan baru. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kudungga adalah monarki, di mana otoritas tertinggi berada di tangan raja dan penggantian raja dilakukan secara turun-menurun. Yang kedua, Aswawarman. Aswawarman adalah putra Kudungga yang ketika memerintah melakukan upacara Asmaweda. Upacara ini
pernah dilaksanakan oleh raja di India ketika akan memperluas wilayahnya. Dalam sejarah Yupa, Aswawarman disebut sebagai Wangsangkarta atau pendiri kerajaan. Aswawarman disebut sebagai Wangsakarta dari kerajaan Kutai karena ia merupakan pendiri dinasti atau pembentuk keluarga. Juga arti Wangsakarta dalam prasasti Yupa merujuk pada keluarga yang sudah berbudaya India. Di antara lain ditandai dengan nama yang berbau India. Itu mengapa bukan Raja Kudungga yang disebut Wangsakarta atau pendiri keluarga raja, karena nama Kudungga tidak berbau India. Para sejarawan memperkirakan bahwa Kudungga adalah orang Indonesia asli yang mungkin baru mulai tersentuh pengaruh budaya Hindu dari India dan tetap mempertahankan ciri-ciri keindonesiaannya. Yang ketiga, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Jika dilihat dari cara penulisannya, Raja Mulawarman adalah raja terbesar di kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai mengalami masa yang gemilang. Dari Yupa diketahui bahwa masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa kemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahannya, rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Kutai. Tetapi masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama. Runtuhnya kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Kondisi kerajaan Kutai mulai kurang kondusif dan tidak pasti. Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin. Saat dipimpin oleh raja terakhir yaitu bernama Maharaja Dharma Setia, terjadi pertempuran melawan Kesultanan Kutai yang menganut ajaran Islam yang dipimpin oleh Pangeran Sinum Panji Mendapat. Pertempuran yang begitu sengit menyebabkan Raja Dharma Setia gugur dalam pertempuran di tangan Pangeran Sinum Panji Mendapat, yang pada akhirnya menyebabkan kerajaan Kutai Martapura runtuh pada tahun 1635. Sejak saat itu wilayah kekuasaan kerajaan Kutai diambil alih oleh Kesultanan Kutai dan banyak masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Setelah kehadiran kerajaan Kutai ini, mulai banyak bermunculan kerajaan-kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, sumber sejarah kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai sekaligus sumber sejarah yang paling utama yaitu Prasasti 7 Yupa yang ditemukan antara tahun 1879 dan 1940. 7 batu prasasti itu sekaligus menjadi bukti sejarah kerajaan Kutai yang paling utama. Isi 7 prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai berupa tulisan, kalimat, bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Dari asal katanya, Yupa adalah sebutan untuk tiang atau tugu batu tempat prasasti tersebut dipahat. Prasasti ini diperkirakan dibuat kaum Brahmana untuk mengenang perbuatan yang mulia Raja Mulawarman yang memimpin kerajaan Kutai. Prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai ini pertama kali ditemukan di Bukit Beubus, Muara Kaman pada tahun 1879. Prasasti Yupa ditemukan ini teridentifikasi berasal dari abad ke-5 Masehi. Penemuan prasasti tertua di Indonesia ini menandai berakhirnya zaman prasejarah, di mana masyarakat sudah mengenal tulisan. Nah, berikut karakteristik dan isi dari prasasti Yupa. Yang pertama, Prasasti Muara Kaman 1. Prasasti Yupa Muara Kaman 1 ditemukan pada tahun 1879 di Bukit Beubus Muara Kaman, di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini dipahat sepanjang 12 baris di salah satu sisinya. Isi Prasasti Muara Kaman 1 menjelaskan silsilah Raja Mulawarman yang disebut Sri Maharaja Kudungga, berputra Aswawarman yang memiliki 3 orang anak. Disebut bahwa anak yang terkemuka di antara bertiga adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Dalam prasasti ini juga diceritakan bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahusuwarnakam atau emas banyak amat. Tugu batu Yupa kemudian didirikan oleh para Brahmana yang menjadi tanda peringatan acara selamatan tersebut. Prasasti Muara Kaman 2.
Prasasti Muarakaman II ditemukan pada tahun 1879 di Bukit Beubus, Muara Kaman, di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini dikenal dengan bentuk yang paling tinggi di antara ketujuh yupa yang ditemukan. Prasasti ini dipahat dalam 8 baris pada sisi depan tugu batunya. Prasasti ini dipahat dalam 8 baris pada sisi depan tugu batunya. Isi Prasasti Muarakaman II menjelaskan persembahan Raja Mulawarman kepada para Brahmana yang jika diartikan maka menyebutkan bahwa Sri Mulawarman sebagai raja mulia dan terkemuka telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada Brahmana yang seperti api di tanah yang suci. Waprakeswara. Sama seperti prasasti sebelumnya, yupa ini didirikan sebagai tanda kebajikan sang raja yang dibuat oleh para Brahmana. Prasasti Muakraman III. Prasasti Muakraman III ditemukan pada tahun 1879 di Bukit Berubus, Muara Kaman di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini ditulis dalam 8 baris tulisan di atas tugu batu. Isi Prasasti Muakraman III menceritakan kembali tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia dengan memberikan sedekah yang berlimpah. Para Brahmana mencatat pemberian Raja Mulawarman dengan mendirikan yupa sebagai tanda peringatan. Prasasti Muakraman IV. Prasasti Muakraman IV ditemukan pada tahun 1879 di Bukit Berubus, Muara Kaman di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini ditulis dalam 11 baris tulisan di atas tugu batu. Namun sayangnya, prasasti ini sudah aus sehingga tidak bisa terbaca lagi. Saat ini, Prasasti Yupa Muakraman IV berada di sisi selatan dinding gerbang menuju ruang prasejarah bagian belakang Gedung Lama Museum Nasional. Prasasti Muakraman V. Prasasti Muakraman V ditemukan pada tahun 1940 di Bukit Berubus, Muara Kaman, di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini terdiri dari 4 baris tulisan yang dipahat di bagian depan tugu batu. Isi Prasasti Yupa Muakraman V adalah merupakan cerita para Brahmana yang menjadi peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Tertulis bahwa Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu dengan malai atau kelopak bunga. 6. Prasasti Muakraman VI ditemukan pada tahun 1940 di Bukit Berubus, Muara Kaman di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini terdiri di atas 8 baris tulisan yang dipahat pada sisi depan tugu batu tersebut. Prasasti ini pecah pada bagian atas dan sisi kiri, sehingga beberapa kata pada akhir baris tertentu hilang. Namun ada beberapa yang masih terbaca. Beberapa yang masih terbaca tersebut menceritakan tentang seruan selamat pagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasuk karena telah memberikan persembahan kepada para Brahmana. Disebutkan bahwa persembahan itu berupa air, keju, minyak wijen, dan 11 ekor sapi jantan. Prasasti Muakraman VII. Prasasti Muakraman VII ditemukan pada tahun 1940 di Bukit Berubus, Muara Kaman, di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Sumatera Timur. Prasasti ini terdiri dari 8 baris tulisan yang terpahat di sisi depan yupa dengan bentuk paling pendek. Di beberapa bagian kata pada prasasti ini sudah hilang dan beberapa aksara menjadi tidak terbaca lagi. Namun, berikut adalah isi prasasti yang masih terbaca. Prasasti Muakraman V. Prasasti Muakraman VII menceritakan Raja Mulawarman yang berhasil menaklukkan raja lain seperti Raja Yohitsitra. Selain itu, masih tertulis adanya upacara yang diselenggarakan Raja Mulawarman serta pemberian berbagai jiva dana atau persembahan untuk kesempurnaan jiwa.